Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebelum video mengajar saya pada pagi yang berbahagia ini. Saya merupakan dosen tetap Universitas Gajah Putih, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Adapun profil saya adalah profil pendidikan S1 saya di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Peternakan. Selanjutnya Magister Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Itu merupakan profil singkat saya. Selanjutnya adalah adapun mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah mata kuliah ilmu produksi ternak potong yang terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Artinya nanti diharapkan kepada mahasiswa selain belajar di kelas juga melakukan praktek di luar kelas, karena prinsip dari ilmu peternakan itu adalah action, bekerja, bukan beretorika. Ya, adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan pada semester ini adalah sistem perkuliahan tatap muka atau direct system, di mana saya memberi langsung mata kuliah di dalam kelas. Mengingat pada saat ini kasus pandemi COVID-19 sudah mulai menurun dan adanya surat SK dari Rektor Universitas Gajah Putih yang memperbolehkan seorang dosen memberi perkuliahan di dalam kelas. Selanjutnya adalah mekanisme dalam sistem penilaian yang saya lakukan. Ada beberapa sistem, diantaranya yang pertama 10% untuk kehadiran atau absensi mahasiswa. Kenapa 10% kita berikan? Selain dia memang aturan dari universitas yang diterbitkan oleh SK Rektor dan ditindaklanjuti oleh SK Dekan Fakultas Pertanian, itu merupakan peraturan yang baku untuk penilaian mahasiswa, yaitu kehadiran sebanyak 10%. Berikutnya adalah kuis dan tugas. Kuis dan tugas itu fungsinya untuk mereview sejauh mana penilaian kita terhadap keberhasilan seorang dosen menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, sehingga diharapkan walaupun hanya 10% kita bisa mengukur seberapa mahasiswa itu mampu menyerap keilmuan kita atau materi-materi yang kita berikan. Selanjutnya adalah ujian tengah semester, di mana ujian tengah semester ini merupakan rangkaian perjalanan pembelajaran kita yang saya lakukan di 7 kali pertemuan. Artinya saya bisa mengukur sejauh mana mahasiswa mampu menyerap materi-materi yang saya ajarkan. Selanjutnya, karena ini dia 3 SKS, maka hal yang wajib dilakukan adalah praktikum sebanyak 20%. Di mana mahasiswa melakukan praktikum di luar ruangan maupun di dalam laboratorium. Adapun praktikum yang saya lakukan adalah sebanyak 20%, di mana mahasiswa yang mengambil mata kuliah wajib ini wajib melaksanakan praktikum. Ada 3 mekanisme yang saya lakukan di dalam menilai mahasiswa praktikum di saat perkuliahan. Yang pertama sekali keaktifan mahasiswa, yang kedua keuletan, dan yang ketiga ide-ide waktu melaksanakan praktikum, sehingga kita dapat menilai secara real dan objektif mahasiswa mana saja yang layak kita beri nilai baik
kita beri nilai cukup ataupun kita anggap gagal. Selanjutnya untuk mengevaluasi di akhir semester, saya melakukan ujian akhir semester. Adapun bobot dari ujian akhir semester adalah 30%. Di 30% ini adalah saya merangkum keseluruhan mahasiswa-mahasiswa mana saja yang layak lulus dalam mengambil mata kuliah yang saya ampu. Dalam penilaian ini saya objektif tanpa pilih kasih dan mengabaikan hal-hal demikian. Baiklah, sedikit saya akan menjelaskan tentang narasi mata kuliah ilmu produksi ternak potong. Sebenarnya mata kuliah ternak potong dan kerja merupakan mata kuliah wajib yang diambil mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa mengambil mata kuliah ini dengan beberapa persyarat yang saya jelaskan di awal tadi. Sementara gambaran tentang yang saya ajarkan, yang saya bimbing, yang saya terangkan melalui dalam bentuk grup di WhatsApp grup yang kami buat, atau saya tatap muka langsung terhadap mahasiswa, atau melalui diskusi baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebenarnya ternak ruminansia itu apa sebenarnya? Goal dari mata kuliah yang saya ampu ini adalah mahasiswa mampu menerapkan secara prinsip atas dasar-dasar dan metode-metode peternakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana ada beberapa sistem yang saya ajarkan kepada mahasiswa, sehingga ketika mahasiswa mengerjakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bergerak di bidang peternakan, terhindar atau terlepas dari norma-norma hukum yang berlaku. Adapun capaian mata kuliah yang saya harapkan di ilmu produksi ternak potong dan kerja adalah mahasiswa mampu dan mau mengaplikasikan keilmuan yang didapat dalam satu semester dalam bentuk kegiatan. Sebenarnya mahasiswa mampu menjelaskan dan merangkum bahan-bahan apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak ruminansia. Karena dilihat dari topografi wilayah kami di Kabupaten Aceh Tengah, 49.000 hektar perkebunan kopi yang merupakan satu potensi sumber bahan pakan untuk ternak ruminansia, di mana dari 1 kilogram kulit kopi itu, dari 1 kilogram kopi menghasilkan 45% kulit seri, 10% kulit tanduk, dan selebihnya biji kopi. Kalau asumsinya 49.000 hektar produksi kopi Kabupaten Aceh Tengah, maka potensi pakan yang ada jutaan kilogram. Artinya kalau dihitung satuan ternak adalah mampu menghidupkan 30.000 ekor sapi indukan. Terus capaian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kaitan tentang breeding, feeding, dan manajemen. Artinya ada 3 konsep yang diturunkan oleh beberapa literatur, bahwasanya konsep breeding, konsep feeding, dan konsep manajemen adalah satu kesatuan yang tidak bisa diurutkan. Artinya semua beriringan berjalan. Semua beriringan. Tidak ada yang nomor 1 dan tidak ada yang nomor 2. Artinya breeding itu apa sebenarnya? Breeding adalah suatu upaya kita untuk memperbanyak jumlah ternak, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Dengan melakukan breeding, insya Allah ke depannya Indonesia pada umumnya, Kabupaten Aceh Tengah pada khususnya, surplus ternak lokal. Sementara kalau feeding yang saya katakan tadi, potensi alam Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi yang besar, sehingga dari dataran tinggi Gayo ini mampu diciptakan pakan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya manajemen. Manajemen ini adalah pola kita memanage, memilih, meramu
dan mengaplikasikan apa-apa saja yang sudah dikonsepkan untuk melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang ternak ruminansia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan contoh bahan ajar yang saya berikan kepada mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan Universitas Gadjah Putih. Yang pertama sekali adalah 10 kriteria budidaya ternak potong, di mana di dalam usaha budidaya ternak ruminansia, hal yang sangat penting yaitu adalah rencana tata ruang. Rencana tata ruang ini artinya di dalam turunan Undang-Undang Veteriner, setelah Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan menerapkan peraturan-peraturan di bidang peternakan, maka disusul oleh pemerintah daerah dengan tujuan membentuk pola tata ruang yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah merupakan sentra peternakan sapi Bali, di mana terbukti Kabupaten Aceh Tengah membentuk satu kawasan yang namanya Kota Terpadu Mandiri, di mana terdiri dari 100 kepala keluarga, disediakan lahan seluas 2 hektar, diberikan ternak sebanyak 16 ekor per kakaknya, sehingga harapannya selain dalam bentuk ternak, masyarakat yang ada di Kota Terpadu Mandiri mampu mengeluarkan dalam bentuk daging. Itulah konsep-konsep yang saya ajarkan kepada mahasiswa dalam kaitan dengan mata kuliah ilmu produksi ternak potong. Selanjutnya adalah kesesuaian lahan. Nah, kesesuaian lahan tercermin dengan adanya lokasi yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mampu mendesain program-program apa saja yang dapat diterapkan. Sehingga kesesuaian lahan ini, mahasiswa mampu dan paham, oh ternyata lahan seperti ini layak untuk digunakan, layak dijadikan. Karena ada ciri-ciri lahan yang tidak dapat digunakan dalam pendirian kandang, dalam pembuatan kandang contohnya, yaitu kemiringan di atas 30 derajat. Nah, itu diperuntukkan untuk kandang perkantoran, dan kemiringan di atas 30 derajat diperuntukkan untuk penanaman lahan hijauan. Jadi ke-10 bahan ini adalah yang kedua, agroekosistem. Saya menjelaskan kepada mahasiswa sebenarnya peranan agroekosistem di dalam pertanian itu apa, dalam peternakan itu apa. Agroekosistem adalah suatu kapan dia musim hujan, kapan dia musim kemarau, bulan basah, bulan kering. Artinya mahasiswa mampu menilai kapan dia mulai mendirikan kandang, kapan dia mulai menanam hijauan, kapan dia mulai melakukan sistem perkawinan, baik itu inseminasi buatan atau secara alami. Yang ketiga di sini dia katakan rencana pola umum tata ruang. Yang saya jelaskan kepada mahasiswa yang seperti saya katakan di awal tadi adalah dengan melihat kemiringan, sehingga mahasiswa mengerti dari apa-apa saja yang mereka lakukan. Yang keempat adalah daya dukung pakan. Daya dukung pakan, kalau kita lihat dari satu satuan ternak, daya dukung pakan itu adalah pada ternak ruminansia besar indukan, dia 1 hektar lahan mampu memelihara 2 ekor sapi. Artinya pada ke-10 poin ini nantinya saya akan bagikan ke dalam bentuk WA group kita, WA group yang dibentuk oleh mahasiswa bersamaan dengan saya, sehingga saya mudah memberikan informasi tertentu. Baiklah, berikut saya tampilkan metode dan cara saya dalam mengelola ruang dalam proses belajar mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita, di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang upaya-upaya kita untuk bergerak di bidang ternak potong,
khususnya ternak ruminansia. Sebelumnya kita melanjutkan perkuliahan ini, apakah keseluruhan mahasiswa hadir dalam ruangan ini? Kalau saya lihat si Rizky ya yang tidak hadir ya. Nah, selebihnya hadir semua. Baiklah, kita akan mengulang atau mengulas kembali materi yang sudah kita jelaskan, kita diskusikan bersama-sama di minggu yang lalu, bahwasanya kriteria dari peternakan ternak ruminansia, peternakan unggas, dan aneka ternak itu tidak terlepas dari 3 unsur. Masih ingat kan? Ada minggu yang lalu saya jelaskan ada segitiga, segitiga sama sisi. Ini mata kuliah ilmu produksi. Masih ingat kan? Untuk 3 segitiga sama sisi ini tadi? Breeding, feed, sama manajemen. Masih ingat? Artinya dia diulang-ulang. Artinya diingat-ingat. Nah, karena ini fondasi dasar kita sebelum kita mengarah ke materi nantinya. Ini yang kita diskusi. Sebenarnya breed ini apa? Breeding, feed, sama manajemen. Kenapa perlu kita melakukan program breeding? Kenapa kita perlu melakukan program feeding? Sama mengapa kita harus memanage atau ada istilahnya mengelola dengan baik usaha-usaha di bidang peternakan yang kita lakukan. Nah, nanti kita jelaskan di slide yang akan saya tampilkan. Nah, selebihnya kita kembali dulu kemari untuk memperdalam daya ingat kalian, daya ingat adik-adik mahasiswa untuk mengulas materi-materi yang sudah diajarkan minggu yang lalu. Di sini kenapa kita perlu breeding? Sebenarnya breeding ini apa? Nah, breeding ini adalah upaya untuk memperbanyak breeding, upaya untuk memperbanyak ternak yang dipelihara. Karena hasil akhir dari peternakan itu kan produknya daging, disembelih, artinya ada pengurangan populasi dia ketika ternak itu sudah disembelih, sehingga mesti ada program breeding, pengembangan, dikembangkan dengan catatan breeding ini adalah ternak yang unggul. Ternak yang unggul. Itu syaratnya. Setelah ternaknya unggul, terus kita perbanyak, barulah masuk ke program apa namanya? Feeding. Sekarang perbandingan program breeding dan feeding khususnya secara nasional, apalagi di Kabupaten Aceh Tengah, ya 70 banding 30. 70 yang feeding, 30 yang breeding. Artinya ini merupakan satu peluang kita. Peluang untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang peternakan, baik itu ternak sapi, ternak domba, ternak kambing, dan jenis-jenis ternak yang lain yang sifatnya memenuhi kebutuhan akan protein hewani masyarakat secara nasional maupun secara kedaerahan. Itulah harapannya untuk program breeding ini. Terus selanjutnya ke program feeding, pakan. Nah, kenapa kita perlu mengembangkan ternak ruminansia? Kenapa tidak misalnya unggas? Sebenarnya apa
potensi yang ada di negara kita. Kalau kita kaji ternak ruminansia, kita belum swasembada. Belum swasembada daging. Belum swasembada daging. Sementara pada unggas, pada ternak unggas kita sudah swasembada. Tapi kenapa pemerintah mengenjot? Kenapa pemerintah mengenjot untuk pengembangan budidaya ternak ruminansia besar? Sebenarnya kan ada pertanyaan itu, kenapa? Nah, kalau di unggas, coba kita perhatikan di sini tadi. Kita sudah belajar di breeding tadi, kita sudah mengulas kembali di breeding. Kita masuk ke feeding atau makanan. Nah, kalau ternak unggas itu kita sudah swasembada, tapi coba lihat komposisi bahan penyusun pakannya. Apa-apa saja pada unggas? Tepung, jagung, terus tepung, ikan, terus bungkil kedelai, bungkil sawit, terus dedak padi, ya kan? Minyak nabati, premik, asam amino. Nah, ini kita ambil ada ya 8 aja. 8 contoh aja. Kalau kalian lihatlah di tabel formulasi pakan itu, tepung jagung itu batasannya berapa? Batasan penggunaannya 60%. Terus tepung ikan berapa? Ya 15%. Terus bungkil kedelai 10 sampai 15%. Kita buat rentangnya aja ya. Bungkil sawit hampir sama 10 sampai 15%. Dedak padi 10%. Minyak nabati 3%, premik 1,5%, asam amino 0,5 sampai 1%. Artinya inilah bahan pakan, walaupun kita sudah swasembada daging unggas, inilah komposisi bahan pakannya. Tepung jagung 60%. Ini sebelum kita bahas kemarin. Kenapa kita memang perlu membudidayakan ternak ruminansia? Tepung jagung itu 60%, ya. Ini diperoleh dari atau diimpor dari mana? India. Terus tepung ikan diimpor dari Amerika Serikat atau Jepang. Bungkil kedelai itu Amerika. Bungkil sawit itu bisa kita produk kita Indonesia. Dedak padi bisa Indonesia. Minyak nabati bisa Indonesia. Premik dari mana? Ada yang dari Cina. Asam amino dari Amerika. Kalau kita lihat susunan formulasi pakannya hanya 8 bahan baku saja, sebagian besar diimpor. Apa yang terjadi pada dunia perunggasan kita? Timbullah pertanyaan, walaupun sudah swasembada. Dia 60% tepung jagung, penyusun pakan itu 60% sudah jagung, artinya 60% bahan bakunya sudah diimpor. Sudah diimpor bahan bakunya. Terus tepung ikan yang merupakan sumber protein pada pakan, kan ada dua kan, bahan nabati, bahan hewani. Nah, tepung ikan 15% dari Amerika atau dari Jepang diimpor bahan pakan. Di Indonesia juga ada seperti tepung jagung, tapi dia tidak continue, tidak selalu ada. Hanya menyuplai beberapa persen saja.
Terus kedelai 10-15% itu diimpor dari Amerika. Artinya walaupun kita sudah swasembada jagung, sudah swasembada daging, unggas, tapi kita masih rentan untuk digoyang, untuk diganggu, untuk menggagalkan. Kata India kami nggak impor lagi, kata Amerika kami nggak impor lagi tepung ikan, kami pakai dalam negeri. Artinya kita sudah swasembada tapi masih rentan untuk dijatuhkan. Itu makanya kita mesti bergerak di bidang ternak ruminansia. Kita harus bergerak di situ, harus bergerak. Terus timbul pertanyaan, kenapa kita bergerak di sini, Pak? Coba lihat potensi alam kita. Potensi alam Indonesia. Sawit, kebun sawit. Lebih kurang hampir 2 juta hektar. Sawah, kebun kopi, perkebunan kopi. Perkebunan kopi. Jadi inilah potensi-potensi kita yang ada. Coba lihat, kalau kita kaji satuan ternaknya, 1 hektar sawit, ya, ini untuk SP ya, satuan ternak, dia bisa untuk 2 induk. Ya kan, satuan ternak. Artinya kalau dia 2 juta berarti 4 juta induk bisa kita. Dengan pola integrasi, sawitnya dimanfaatkan pelepah dan gulmanya, bungkil sawitnya, cangkang sawitnya, pelepah sawit. Nah, kotoran sapinya bisa diolah menjadi kompos, diberikan ke perkebunan sawit. Artinya ada pola integrasi di dalamnya. Kalau inilah berhasil, misalnya program ini berhasil, bisa nggak digoyang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan daging secara nasional? Nggak bisa, karena kita memang mempunyai potensi alam yang luar biasa. Aceh Tengah aja khususnya ya, 49.000 hektar kebun kopi. Kebun kopi 49.000. Dalam 1 kilo kopi terdiri dari 45% kulit seri. Terus 7% alkohol, 10% kulit tanduk. Kulit tanduk, tahu kan kulit tanduk kan? Kulit yang putih itu yang pelapis seperti kulit ari itu. Nah, selebihnya baru biji. Kalau kita kaji itu berapa juta ton bisa dihasilkan setiap tahunnya. Sehingga kalau kita hitung formulasi pakan, kan kita udah ada hitung dulu kan? Formulasi pakannya ada kita hitung misalnya. Nah, maka dapatlah dia berapa persen penggunaannya. Itu gambaran umum dari kenapa kita harus menggenjot ya, ternak ruminansia. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Mana yang belum jelas, saya persilahkan. Jadi, kenapa ternak ruminansia ini mampu ya? Ternak ruminansia ini mampu mengolah makanan yang serat kasarnya tinggi. Kenapa? Kan pelepah sawit ya kan, misalnya kebun sawit ini kan dia ada pelepah, bungkil kan, lumpur sawit. Kenapa? Karena pada ternak ruminansia itu ada berapa saya bilang? 4 ya. 4 1, 2, 3, 4 Pemasung, lampu masung, retikulum,
dia lagi, selain ada empat lambung, dia dibantu oleh mikroba rumen. Mikroba rumen itulah yang mendegradasi bahan pakan yang ada pada saluran pencernaannya. Nah, selanjutnya ada istilah pada ternak ruminansia regurgitasi sama remastikasi. Regurgitasi itu artinya kenapa dia bisa menyerap atau mendegradasi hijauan dalam bentuk kasar, serat kasarnya tinggi, karena ada istilah di sini regurgitasi. Mengeluarkan kembali, memamah biak, itu namanya memamah biak dalam bentuk bolus-bolus atau bulatan-bulatan kecil yang dikeluarkan kembali lalu dikunyah dengan bantuan enzim salipa, ya, sehingga setelah dia halus, barulah dia telan kembali. Itu istilahnya remastikasi, menelan kembali. Itu makanya ternak ruminansia itu di samping dia memiliki empat lambung, ada mikroba yang membantu, ada istilah regurgitasi dan remastikasi. Dikeluarkan dalam bentuk bolus-bolus sehingga pakan yang tadinya dimakan sedikit kasar dihaluskan kembali sebelum diserap untuk diterap kembali. Inilah gambaran singkat minggu yang lalu materi kita tentang ilmu produksi ternak potong. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya tentang 10 kriteria budidaya ternak potong. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, untuk materi yang saya jelaskan tadi udah paham ya? Itu nanti diulang-ulang, lihat, ada banyak jurnal yang bisa kalian baca, ada banyak buku yang bisa dibaca. Berikutnya kita akan masuk ke materi dengan judul 10 kriteria budidaya ternak potong. Ya. Dalam budidaya ternak ruminansia, hal yang sangat penting adalah lahan atau areal tempat menjalankan usaha yang harus sesuai dengan peraturan daerah, yang mana lahan harus telah mendapat legalisasi pemerintah daerah yang tertuang dalam rencana umum tata ruang. Artinya di dasar ternak potong dan kerja ini, ya, sebelum kita melakukan usaha bergerak di bidang peternakan, bergerak di bidang industri pertanian, kita terlebih dahulu menyelesaikan izin atau legalitas dari usaha. Sekarang pemerintah sudah mempermudah dengan menetapkan satu instansi atau satu dinas yang namanya dinas perizinan, satu pintu, ya kan, satu pintu, sehingga dia terkonek ke program ke dinas-dinas yang lain. Kita nggak berat lagi untuk mengurus izin itu. Sebenarnya di undang-undang veteriner juga dibahas itu, kan dibahas bagaimana tata cara kita membuka usaha peternakan. Setelah di undang-undang veteriner, masing-masing daerah itu menerapkan bagaimana polanya, apa sistemnya. Nah, sehingga muncullah kalau di Aceh Tengah, ini bisa saya hapus ya. Kalau di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah dia ada namanya Kota Terpadu Mandiri, KTM, Kota Terpadu Mandiri. Di mana program ini yang berkaitan dengan slide kita yang pertama, tata ruang,
sudah memplotkan wilayah-wilayah mana yang akan dijadikan sentra-sentra peternakan besar, ternak ruminansia, khususnya sapi Bali. Nah, kalau di program ini dia sapi Bali. Nah, itu tepatnya di Kecamatan Lingur. Itu dia di Kampung Owak ya. Di Kampung Owak itu dia sudah diberikan sarana prasarana penunjang dalam peternakan, sehingga Kabupaten Aceh Tengah ini memiliki rencana umum tata ruangnya diplotkan untuk ternak ruminansia besar di Kecamatan Lingur. Ini Kecamatan. Itulah implementasi dari program dari Undang-Undang Veteriner itu. Terus dia di dalam Undang-Undang Veteriner juga kan dijelaskan tuh syarat-syarat mendirikan usaha bidang peternakan. Apa syarat-syaratnya singkat kan? Syarat-syarat kita buat kandang apa? Siapa bisa kasih pendapat? Apa? Ya, Dodi. Jauh dari pemukiman. Yang kedua, dekat dengan sumber air. Dekat dengan sumber air. Apa lagi? Akses, ya ada jalan, akses yang mudah. Jadi coba lihat, setelah pemerintah menerapkan peraturan rencana umum tata ruangnya, memenuhi nggak di Kecamatan Linga itu? Memenuhi kan? Nah, dia ada akses jalan mudah. Terus jauh dari pemukiman. Sebenarnya konsepnya di sana masyarakat dipindahkan di satu lokasi peternakan, dan diberi lahan hijauan, terus diberi ternak sama fasilitas-fasilitas yang lain. Itu merupakan program dari pemerintah daerah dan program secara nasional itu, Kota Terpadu Mandiri itu. Itulah implementasi dari rencana tata ruang di bidang peternakan. Menurut Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Dijen Peternakan Departemen RI Departemen Pertanian ya, bahwa dalam penetapan wilayah kawasan untuk budidaya ternak harus memperhatikan 10 aspek. Dia mesti diperhatikan 10 aspek. Yang pertama, kesesuaian lahan. Lahan sebagai basis ekologi usaha budidaya ternak potong dan sekaligus mendukung untuk ketersediaan pakan. Jadi kalau dia sudah diprogramkan pemerintah itu, dia pasti sudah sediakan, pemerintah sudah menyediakan. Seperti di Kota Terpadu ini, implementasi dari kebijakan pemerintah ini. Pemerintah menyiapkan 2 hektar lahan hijauan per kakak. Per keluarga dia siapkan 2 hektar. Artinya, dengan harapan ternak sapi yang dia pelihara itu dilakukan sistem pemeliharaan semi intensif ke arah intensif. Kalau saya katakan intensif belum ya. Semi intensif mengarah ke pemeliharaan intensif. Ada paham semi intensif kan? Udah ngerti kan? Semi intensif itu apa? Intensif itu apa? Jadi di situ. Terus yang kedua poinnya, lahan merupakan komponen penting dalam menjalankan usaha budidaya ternak ruminansia potong. Status lahan hendaknya jelas dengan peruntukannya menurut peraturan dan perundang-undangan berlaku. Persis sekali di Kota Terpadu Mandiri. Ini kita ambil studi kasusnya di kota kawasan Terpaan ya. Ternak ruminansia. Kota Terpadu Mandiri. Artinya lahan yang diberikan itu memang sudah dikaji secara akademisi, secara peraturan perundang-undangan, dia memang layak dijadikan kota kawasan peternakan. Ya, kesesuaian agroekosistem. Pengembangan usaha budidaya ternak potong ruminansia harus sesuai dengan agroklimat untuk jenis ternak potong yang akan dikembangkan. Poin yang kedua, yang harus diperhatikan kaitannya dengan agroklimat antara lain curah hujan, kelembapan udara, bulan basah, dan bulan kering. Ini merupakan indikator yang ada hubungannya dengan ketersediaan pakan, ketersediaan air, dan kesehatan ternak.
Poin yang ketiga, namun bila ditinjau secara geografis, pengembangan budidaya ternak potong ruminansia masih memiliki potensi dan peluang yang cukup besar. Artinya kita sudah jelaskan tadi nih kan, potensi kita kalau di Kecamatan Linga itu bisa diintegrasikan dengan pertanian jagung, padi, ya kan? Karena sapi Bali yang ada di sana, kan sifat-sifat sapi Bali kita tahu kan, dia yang pertama sekali mudah berkembang biak, terus mudah beradaptasi, tidak selektif terhadap pakan, kan? Dan sebanyak lagi. Inilah gambaran dari kenapa kita pilih sapi Bali. Ada beberapa juga sapi Aceh, tapi itu milik masyarakat. Secara geografis, Ketapang itu memang diperuntukkan untuk sapi Bali. Sapi FH atau sapi perah nggak bisa di situ, karena cenderung temperatur udara suhunya tinggi, karena dia di ketinggian 600 sampai 700 dari permukaan laut. Jadi cenderung lebih hangat dia. Tetapi ada jenis-jenis ternak yang memang potensi itu, khususnya ternak sapi Bali. Itulah gambaran dari kesesuaian agroekosistem tadi. Jadi bagaimana untuk mensiasati pada musim panas misalnya? Itulah adanya teknologi dalam pengolahan pakan. Dan itu nanti sebagai bahan praktikum kita. Bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas bahan pakan dan meningkatkan kualitas kandungan nutrisi bahan pakan yang ada di sekeliling kita. Pemampatan limbah kah, pemampatan pucuk tebu kah, itu nanti kita lakukan praktikumnya. Rencana umum tata ruang, lokasi budidaya harus sesuai dengan pola tata ruang. Letak dan ketinggian lokasi harus diperhatikan lingkungan dan topografinya sehingga limbah, kotoran padat dan cair tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kan di dalam undang-undang veteriner tadi kan sudah dijelaskan kan, jauh dari pemukiman, walaupun dia tersedia air, tapi airnya itu ibaratnya kita katakan untuk kalangan sendiri, bukan dalam bentuk sungai. Kalau sungai kan nanti bisa dimanfaatkan masyarakat yang lain. Sehingga terjadi konflik antara perusahaan peternakan dengan masyarakat. Itu hal-hal yang tidak diinginkan. Terus secara topografi untuk lahan dengan kemiringan 0 sampai 30 derajat digunakan untuk basis usaha ternak potong. Artinya dia tidak terlalu terjal, landai. Inilah lebih kurang. Nah, ini diperuntukkan untuk kandang, rumah karyawan, kantor, ya kan, itu dipenuhi. Tapi yang agak terjal sedikit seperti yang dia jelaskan itu untuk penanaman hijauan makanan ternak, untuk HMT, penanaman HMT, hijauan makanan ternaknya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Silahkan diskusi, mungkin nanti ada kawan yang bisa kasih pendapat, silahkan. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Daya dukung pakan. Daya dukung pakan kalau dia rumput odot atau rumput kinggrass, dia per hektarnya itu bisa mencapai 60 sampai 70 ton produksi per periodenya. Artinya kita bisa hitung berapa kebutuhan ternaknya. Kan kalau dia dalam bentuk basah berapa persen? 10%. Kalau dalam bentuk kering berapa? 3 sampai 5
5% artinya dengan potensi lahan kita yang misalnya 70 ton dalam bentuk basah. Kenapa dia katakan demikian? Kita bisa hitung berapa kebutuhan pakan, berapa ekor sapi yang kita pelihara dengan mengetahui ini tadi. Kalau bahannya basah dia 10%. Kalau bahannya kering dia 3-5%. Walaupun secara penggunaan kalau kita ingin mendapatkan pertambahan bobot badannya misalnya 1 kilogram per ekor per hari, dia harus ad libitum kan? Apa mesinnya Dodi? Ad libitum kemarin tuh? Ad libitum apa? Kapan bisa kasih pendapat? Ad libitum itu tersedia setiap saat ya. Tersedia dia setiap saat. Walaupun sistem pemberian pakannya itu 40-30 kan, 40-60 kan. 40% di pagi sampai ke sore hari, 60% sore sampai ke esokan. Artinya kenapa tidak kita beri langsung Pak? Ini gitu. Karena ternak ini sifatnya kalau udah kenyang dia buang-buang pakan ya. Ya kan? Apalagi unggas. Kalau dia kita kasih langsung ad libitum tanpa ada presentasi penggunaannya, pemberiannya, setelah di siang hari itu kan temperatur kan cenderung naik temperaturnya. Sifat alami ternak itu dia ingin menurunkan temperatur suhu tubuhnya. Apa yang dia lakukan? Kalau secara alamiah dia mandi pasir, kan? Ya kan? Kan mandi pasir dulu. Terus kalau terlalu panas mesti dia mengepakkan sayapnya, membuka sayapnya. Tapi kalau di perusahaan peternakan, kalau kita berikan pakan secara keseluruhan, dia ambil tuh pakan yang ada di tempat pakan itu, dia ambil, ditarik ke badannya sehingga apa banyak yang berserakan. Makanya perusahaan atau usaha-usaha di bidang peternakan unggas dia menerapkan 2 kali pemberian pakan, 40 dan 60%. Itu yang biasanya yang dia lakukan. Terus pengembangan usaha budidaya ternak potong ruminansia dapat dilakukan pada daerah-daerah integrasi yang berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau kawasan hutan lindung. Ada istilahnya pastura. Di program Kementerian Kehutanan itu ada namanya integrasi ternak dan hutan. Kalau kita integrasi ternak dan perkebunan kopi, khususnya di dataran tinggi ya, dataran tinggi Gayo. Itu kopi itu potensi. Limbah bisa dimanfaatkan menjadi pakan ketika limbah itu diolah. Contohnya kita fermentasi. Tetapi bahan penyusun pakan ternak itu tidak bisa tunggal. Misalnya limbah kopi, ditambah apa? Dedak, ditambah molasses, terus tambah apa lagi? Ditambah bungkil sawit. Nah, sehingga apa? Semakin banyaknya bahan penyusun pakan, maka semakin baiklah pakan itu. Jadi harapan kita daya dukung pakan ini nantinya kita mengetahui berapa potensi atau jumlah ternak yang bisa kita pelihara dalam satu periodenya. Misalnya ada yang mau bergerak di bidang breeding, silahkan. Ada yang mau bergerak di bidang fattening, silahkan. Tetapi kuncinya adalah di-manage lah dengan baik. Baik itu pemeliharaan, baik itu pakan, baik itu tata laksana karyawan, baik itu tata kelola kandang. Jadi ada hal-hal yang perlu di-manage untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dari ternak yang kita pelihara nantinya. Ini tanggung jawab kita, tanggung jawab saya, tanggung jawab kalian sebagai calon-calon sarjana, itu tanggung jawab kita untuk mewujudkan program pemerintah kita swasembada daging, paling tidak untuk Kabupaten Aceh Tengah. Kita swasembada, bagaimana caranya? Tinggal kita berkolaborasi dengan pemerintah, apa-apa saja program-program yang bisa dikelola di Kabupaten Aceh Tengah. Namun hal dalam tersediaan pakan HMT sering ditemukan kendala yang sering terjadi berupa apabila musim hujan limbah
ketersediaan HMT akan melimpah dan sebaliknya. Jika musim kemarau dia akan kekurangan. Jadi ada teknologi yang bisa kita tetapkan atau kita terapkan dalam pengelolaan atau pengolahan bahan pakan. Contohnya kita buat hay, pada waktu dia berlimpah kita buat hay. Kita buat silase. Silase itu tahan 6 bulan sampai 1 tahun tahan dia kalau sistem pengelolaannya benar. Pengolahannya benar itu tahan 1 sampai 1 tahun dia di silo ya kan. Silo itu tempat silase, silo. Jadi sentuhan-sentuhan teknologi inilah yang peranan akademisi. Kita mesti tularkan kepada peternak, kepada masyarakat tentang ilmu yang kita gunakan. Artinya mudah-mudahan setelah ini nanti kalian coba mulai dari kecil sedikit ya, silahkan dicoba. Artinya peternakan ini action ya. Nggak bisa hanya retorika aja, nggak bisa. Action. Saya juga demikian, melihara sapi. Kalian juga harapannya demikian, melihara domba kah, melihara kambing kah, melihara sapi, melihara kerbau. Silahkan. Nah, seperti kawan kalian yang di belakang itu ada sapi perah di rumahnya. Itu sarana untuk mengaplikasikan keilmuan kita dapat dari sini. Oh, buat silase, coba. Nah, kasihkan ke ternaknya, adaptasikan dulu pakannya. Lihat produksinya kalau dia susu, sapi FH itu, lihat presentasi penambahan atau peningkatan produksi susunya. Nah, jadi harapannya dengan ini ya tersalurkanlah atau ilmu-ilmu yang kita dapat atau yang kalian dapat di kampus. Coba aja mulai dari kecil, sedikit. Kapasitas daya tampung. Nah, yang kelima, untuk daya tampung ternak harus diperhitungkan berdasarkan ketersediaan hijauan yang tersedia baik dari lokasi usaha budidaya ternak potong Indonesia maupun dari luar lokasi. Poin yang kedua dia katakan ketersediaan limbah pertanian dapat berupa potensi jerami padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan lain-lain. Untuk daya tampung ternak, ketersediaan hijauan per tahun untuk 1 satuan ternak. Ruminansia itu adalah 2,3 ton bahan kering. Artinya kalau dia 5% itu tadi, inilah kita konversi. Bisa dia dikonversi 1 satuan ternak itu. Nanti mungkin di minggu yang akan datang kita jelaskan. 1 satuan ternak. Kalau dia indukan berapa satuan ternak. Kalau dia anakan berapa satuan ternak. Itu nanti minggu depan kita jelaskan. Yang keenam, dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana meliputi akses dari lokasi, jalan usaha, terdiri dari akses jalan, transportasi, listrik, komunikasi, dan sarana prasarana lainnya. Itu yang saya jelaskan tadi ya. Nah, setiap pemerintah menetapkan satu kawasan, dia harus memperhatikan ini tadi. Dia harus memperhatikan ini yang tersusun dari undang-undang veteriner. Dia nggak pasti tidak lari. Tidak lari. Nah, dari akses jalan ada, dekat sumber air ada, transportasi ada, akses komunikasi ada, sehingga memudahkan kita untuk melakukan usaha di bidang peternakan. Yang ketujuh, dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah daerah sangat berpengaruh penting dalam memfasilitasi, mendorong, dan mendukung pengembangan usaha yang lebih kondusif. Artinya setelah diterbitkan izin, maka secara hukum negara atau pemerintah mendukung penuh atas kegiatan yang kita lakukan. Karena sebelum terbit izin ini kan ada survei kan? Survei kelayakan lokasi, dia cek dengan melibatkan akademisi. Nah, terus apa lagi? Birokrat, LSM, lembaga swadaya masyarakat, turun mereka. Dia lihat lokasi, setelah memenuhi dokumennya, setelah survei ke lapangannya oke, misalnya, maka barulah negara
menerbitkan izin untuk lokasi perusahaan peternakan atau perusahaan-perusahaan pakan. Dia terbitkan izin. Nah, itulah salah satu poin. Apa dukungan pemerintah itu? Dia buat akses jalan, dia kasih izin kita, ya kan? Dia buat tower di sana, kita bisa mudah komunikasi. Nah, terus apa lagi? Dia perbaiki kalau ada jalan-jalan yang rusak. Itulah peranan pemerintah yang langsung menyentuh ke usaha di bidang peternakan dan usaha-usaha yang lain. Akses pasar, tata niaga hasil produksi usaha ternak ruminansia dapat dipasarkan melalui pasar lokal antar daerah atau pulau ataupun ekspor ya, maksudnya ekspor ya. Untuk melancarkan alur tata niaga harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, alat transportasi, holding ground, dan karantina. Nah, itu pasti disiapkan untuk mendukung dari usaha-usaha peternakan yang ada. Contohnya di Ketapang, Kota Terpadu Mandiri itu. Sebenarnya konsepnya yang keluar dari Ketapang itu dalam bentuk daging beku. Pengolahannya di samping dia dalam bentuk ternak, dia daging beku juga hasil olahan. Karena dia polanya terintegrasi itu. Diberi lahan, diberi ternak, diberi puskeswannya, difasilitasi oleh dinas. Terus dibuat sarana fasilitas untuk pengawetan dagingnya, puskeswannya, sehingga rumah potong hewannya, sehingga dalam bentuk di samping ternak dia dalam bentuk daging yang keluar dari Kota Terpadu. Itulah konsep dasarnya Kota Terpadu ini. Terus sosial budaya, keberhasilan usaha ternak potong tidak terlepas dari aspek sosial budaya dan adat istiadat masyarakat. Itu sebelum menerbitkan izin tadi, itu juga termasuk salah satu poin dalam penilaian. Nerima nggak warga masyarakat yang ada di Kecamatan Binge misalnya? Kalau tidak menerima, program itu pasti tidak jadi. Dan izinnya pasti tidak diterbitkan. Jadi karena dia sudah sesuai dengan sosial budayanya, maka terbitlah izin setelah ada kajian-kajian ilmiah. Poin yang ke-10, pewilayahan komoditas unggulan. Arahan pengembangan budidaya ternak ruminansia ke depan dikelompokkan menjadi 3 wilayah pengembangan, yaitu wilayah sentra produksi utama, wilayah pengembangan, dan wilayah pendukung. Ada 3. Kalau kita lihat, sentra utamanya di Ketapang, ya kan? Wilayah pengembangannya sekarang pemerintah sudah buka Ketapang 2 kan? Ketapang 2, terus sudah membuka kembali lagi di Ketapang 3. Artinya ada pengembangan di sini. Kota Terpadu Mandiri 1, Kota Terpadu Mandiri 2, Kota Terpadu Mandiri 3. Artinya kalau diakumulasi dasar dari jumlah ternaknya, jumlah ternak kalau Ketapang 1 yang dimasukkan itu 1.600 ekor, Ketapang 2 1.600, Ketapang 3 1.600. Dan dia per kakak itu 16 ekor kan? Nah, artinya ada pola-pola yang diberikan modal dasar oleh pemerintah kepada peternaknya sehingga terjadilah pengembangan-pengembangan di wilayah kawasan itu. Terus yang menarik di sini pendukung. Nah, pendukung adalah kecamatan-kecamatan yang lain misalnya. Di Ketapang dengan ketinggian 700 sampai 800 dari permukaan laut tidak hidup misalnya kopi. Ada kopi-kopi robusta kan? Kopi robusta. Jadi kita pasok dari daerah dataran tinggi, misalnya khususnya di tempat kita pasoklah limbah-limbah kopi, kulit kopi, sehingga terjadilah dukungan antar kabupaten atau antar kecamatan. Nah, nanti Ketapang dekat dengan Kabupaten Gayo Luas, apa potensi di Gayo Luas misalnya? Oh, seri. Nah, hasil kukusan seri itu kan bisa dikelola, diolah menjadi pakan ternak. Nah,
Dibawalah dari kayu luas, itulah yang dimaksud dengan wilayah pendukung itu. Oh, setelah pakannya dari segi pakan, terus bagaimana pemasarannya? Dari produk-produk yang dihasilkan oleh ternak satu kawasan bisa dijual di kayu luas, di kecamatan-kecamatan yang lain, di Benar Meriah misalnya produk-produknya itu merupakan salah satu wilayah pendukung untuk ternak ruminansia besar. Ada yang ditanyakan? Ada? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini garis-garis besar dari bahan-bahan yang saya ajarkan ini bisa kalian akses atau nanti saya share ke grup kita ya, grup ilmu produksi ternak potong. Nanti tolong dibaca-baca, dicari di literatur nanti untuk mendukung kalian lebih memahami. Nanti saya kirim dalam bentuk video dari YouTube untuk menggugah kalian untuk berwirausaha lah gitu prinsipnya, tapi mendukung dengan materi yang kita ajarkan. Ada yang bertanya? Nggak ada lagi ya? Nah, kalau tidak ada lagi, mungkin saya akhiri pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak tim asesor, Bapak Ibu tim asesor, di dalam nanti pakai asesor kan gitu ya. Ini aku udah. Berarti sudah menitnya? 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu asesor, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baiklah, saya akan menjelaskan di dalam pokok Tridharma Perguruan Tinggi ada salah satu item yang menjelaskan bahwasanya dosen itu wajib melakukan penelitian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan atau menerangkan apa-apa saja penelitian yang sudah saya lakukan. Di antaranya adalah Jurnal Agritech volume 11 nomor 2 halaman 64 sampai dengan 144 dengan kode ISSN-nya 1858263X. Itu jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Adapun judul dalam jurnal saya adalah Analisis Faktor Sistem Pengembangan Sapi Bali di luar dan di dalam kawasan peternakan
di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, yang nantinya merupakan salah satu jurnal penelitian saya yang saya anggap fenomenal, yang pada penjelasan berikutnya akan saya pertajam lagi. Adapun jurnal penelitian saya yang kedua adalah jurnal ilmiah peternakan dengan volume 5 nomor 1 sampai dengan 61 dengan kode ISSN 23379294 Mei 2017 dengan judul Strategi Pengembangan Kambing Kacang di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Al-Muslim Bire. Adapun jurnal yang ketiga saya adalah jurnal Wirangsam Tani Sains nomor 1 volume 2 tahun 2018 dengan judul Analisis Kandungan pH, Ca dan Mg dengan presentasi penggunaan perkat tepung kanji untuk pembuatan pupuk organik, di mana jurnal saya ini diterbitkan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Gajah Putih. Selanjutnya, publikasi ilmiah internasional yang saya lakukan adalah artikel Zeri nomor 5902 dengan ISSN 2394/1073 dengan judul The Effect of Soil Slope and Organic Material on Change of Land Physical Properties and Nevis Grass Panaceum Purpureum Production. Artinya di sini jurnal internasional saya menggambarkan tentang produksi dan produktivitas rumput Panaceum purpureum atau rumput gajah. Selanjutnya adalah penelitian saya, di mana dana yang penelitian yang saya lakukan ini merupakan dana hibah dari Kemenristek Dikti tahun 2017, di mana dalam penelitian ini ada 2 artikel yang terhimpun di dalam penelitian saya, yaitu yang pertama proceeding yang diseminarnasionalkan di Fakultas Pertanian Universitas Malawarman Samarinda dengan nomor ISBN 978-5-118-0-5 dengan judul Bioprocessing Limbah Kulit Kopi Arabica di Dataran Tinggi Gayo dengan prebiotik sebagai pakan alternatif. Adapun jurnal yang kedua yang menerbitkan tentang penelitian yang saya lakukan, yaitu jurnal Wirangsam Tani LPPM Universitas Gajah Putih volume 2 nomor 1 tahun 2018. Sebenarnya penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan ada treatment tertentu yang dilakukan terhadap limbah kulit kopi di Dataran Tinggi Gayo sehingga mampu dan baik digunakan sebagai pakan alternatif untuk ternak secara keseluruhan. Nah, di sini kami menganalisa kandungan nutrisi, serat kasar, lemak kasar, kadar abu yang merupakan salah satu komponen penyusun yang ada pada pakan ternak. Kemudian kami juga menganalisis kandungan protein kasar, yang mana kandungan ini merupakan kebutuhan pokok dari ternak itu sendiri.
Selanjutnya, dengan adanya penelitian yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti ini, memudahkan kami untuk berkarya, untuk meneliti yang merupakan tugas pokok dari dosen yang tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Di awal tadi, mengapa saya jelaskan jurnal yang saya anggap fenomenal, yaitu analisis faktor sistem pengembangan sapi Bali di dalam dan di luar kawasan peternakan. Mengapa demikian? Ini merupakan salah satu penelitian yang sangat luar biasa saya anggap, yang langsung bersentuhan kepada program pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, di mana dengan adanya penelitian ini, program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu terkoneksi dengan baik. Artinya, penelitian yang saya lakukan berdampak positif terhadap pengambil kebijakan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Mengapa demikian? Karena saya membandingkan sistem pemeliharaan ternak sapi Bali yang ada di kawasan peternakan yang semua kegiatannya dibantu oleh pemerintah, terhadap akses pasarnya dibantu pemerintah, sarana prasarana dibantu pemerintah, dan keuangan bahkan ternaknya dibantu oleh pemerintah. Saya membandingkan kedua program ini dengan program yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh pemerintah tanpa ada memberi fasilitas seperti itu. Ternyata di dalam penelitian saya ada beberapa hal krusial untuk mendukung program tersebut, yaitu di dalam hasil analisis saya ada beberapa kegiatan yang harus dirubah pemerintah daerah untuk mensukseskan program-program yang bergerak di bidang peternakan ke depannya. Artinya, dengan harapan setelah saya melakukan penelitian waktu itu, pemerintah mengkaji ulang bagaimana sistem perekrutan calon peternak, selanjutnya bagaimana sistem pembagian hasil ternaknya, apa-apa saja reward dan punishment yang diberikan pemerintah terhadap peternak yang sudah menandatangani kesepakatan kerjasama. Jadi tidak adanya ketimpangan antara peternak yang dibantu hanya ternaknya saja dengan peternak yang dibantu secara keseluruhan. Artinya penelitian ini berdampak besar terhadap program-program yang ada, yang dijalankan, yang disusun oleh Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tengah. Sehingga harapan saya tercapai pada tahun ini dengan bukti adalah pemerintah menerapkan apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi yang saya analisis menjadi salah satu butir-butir dalam perekrutan program-program kegiatan di bidang peternakan berikutnya. Namun demikian, capaian yang paling saya kagumi adalah terjadi perubahan antara satu kawasan dengan kawasan yang satu lain. Artinya dengan program yang sama, setelah saya melakukan penelitian di bidang strategi, maka masukan-masukan yang saya peroleh dalam penelitian saya langsung diaplikasikan oleh pemerintah daerah. Dengan bukti bahwasanya di kawasan peternakan kedua, produktivitas ternak meningkat dibandingkan kawasan yang pertama. Disiplin peternak lebih meningkat dibandingkan dengan kawasan yang kedua. Artinya secara akademisi yang melibatkan unsur pimpinan yang ada di universitas
Jadi kan ilmu-ilmu yang saya dapatkan atau riset yang saya kerjakan itu bernilai dan bermakna secara luas, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Dan yang paling saya anggap bahagia atau gembira, bahwasanya program ini langsung diaplikasikan. Temuan-temuan ini langsung dieksekusi oleh pemerintah daerah. Mungkin demikianlah gambaran singkat hasil dari penelitian saya yang diterbitkan pada jurnal, sehingga mudah-mudahan dengan adanya penelitian-penelitian berikutnya dapat memberikan masukan terhadap pemerintah daerah secara khusus Kabupaten Aceh Tengah dan nasional secara demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Program Sertifikasi Dosen tahun 2021. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu diberi keberkahan dan diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Sandri Sastrawan. Adapun pada saat ini saya merupakan salah satu dosen tetap di Yayasan Universitas Gajah Putih pada Fakultas Pertanian, program studi peternakan. Di dalam program Tridharma Perguruan Tinggi ada 3 komponen penting. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, di mana kegiatan ini ada beberapa tahun ke belakang yang saya lakukan. Di antaranya adalah pada tahun 2016 saya melakukan pengabdian kepada masyarakat, khususnya peternak sapi di Kabupaten Benar Meriah. Kabupaten Benar Meriah ini merupakan salah satu kabupaten yang berdekatan dengan kediaman saya, sekitar 30 km sampai dengan 40 km dari posisi saya pada saat ini. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini berkolaborasi antara saya dan pemerintah Kabupaten Benar Meriah, di mana peternak dan masyarakat ternak mengikuti kegiatan yang saya lakukan. Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah pemanfaatan limbah ternak sebagai bahan penggunaan pupuk vokasi, di mana kegiatan ini saya lakukan di kelompok tani ternak Gunawan dengan jumlah peserta sebanyak 37 orang. Yang menarik pada kegiatan ini adalah ada 3 peserta yang merupakan saudara kita yang berstatus difabel. Artinya mereka berantusias dalam mengikuti kegiatan ini. Kegiatan yang sangat sederhana ini dapat dilakukan dengan cara pelatihan yang saya lakukan, yang saya ajarkan dalam bentuk pengabdian saya kepada masyarakat. Selanjutnya di tahun 2017, saya melakukan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah, di mana pada saat itu saya melakukan pengabdian dengan judul pemanfaatan limbah kopi Arabica Gayo sebagai pakan ternak alternatif. Artinya ada beberapa potensi besar yang ada di dataran tinggi Gayo,
yang dapat diolah, yang dapat dimanfaatkan, sehingga di samping dia limbah mampu mendapatkan keuntungan atau pendapatan terhadap petani, peternak, dan masyarakat secara umum. Artinya kegiatan yang sederhana yang saya lakukan ini berpengaruh besar terhadap pendapatan dari petani peternak yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya di Kecamatan Atulita. Apa buktinya saya katakan demikian? Setelah saya mengevaluasi, setelah melakukan pengabdian ke masyarakat, 3 bulan yang selanjutnya saya melakukan evaluasi dengan melihat real di lapangan bahwasanya apa efek dari pengabdian saya kepada masyarakat. Ternyata dari peserta yang jumlahnya 52 orang, 37 orang melaksanakan kegiatan itu, walaupun ada beberapa orang yang tidak melaksanakan. Artinya ada rasa keinginan masyarakat untuk mengolah limbah ternak, limbah kopi yang diintegrasikan ke tanaman kopi, kulit kopi diubah menjadi pakan ternak, sehingga yang tadinya limbah bisa menjadi bermanfaat. Di tahun yang sama juga saya melakukan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Bener Meriah tentang bagaimana cara mengolah UMB, urea molasses block, yang bahan-bahan penyusunnya adalah limbah kopi, dedak padi, bungkil kelapa, molasses yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diberikan kepada ternak sebagai pakan yang dapat meningkatkan unsur kalsium, lemak, dan protein, terutama energi. Apa hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan adalah dengan bukti bahwasanya pengabdian yang saya lakukan di 4 kelompok ternak, 3 kelompok ternak menerapkan apa yang sudah didapat di lapangan. Artinya sekitar 75% peserta yang mengikuti pengabdian masyarakat pada saat itu di tahun 2017 mengaplikasikan kegiatan ini. Selanjutnya pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan adalah di tahun 2018 saya melakukan pengabdian kepada masyarakat di kelompok ternak agrobisnis. Artinya mengapa diambil basis tempat berkumpulnya di kelompok tani agrobisnis? Karena kelompok tani agrobisnis merupakan salah satu wadah dari masyarakat yang merupakan bagian dari kelompok atau yang bukan dari bagian dari kelompok untuk mengikuti kegiatan pengabdian yang saya lakukan. Yang tadinya saya rencanakan pesertanya hanya 35 orang, tetapi pada realnya peserta antusias hingga 49 orang. Artinya pengabdian yang saya lakukan kepada masyarakat berdampak positif terhadap ilmu atau pengalaman yang mereka dapatkan. Setelah 2018, hasil evaluasi saya adalah melihat apakah masyarakat atau kelompok ternak mau mengaplikasikan apa-apa saja yang sudah didapat pada saat itu. Kebetulan dalam pengolahan limbah yang ada di kelompok ternak agrobisnis, kita ada integrasikan dengan tanaman palawija, di mana hasil limbah dari pertanian palawija diformulasikan dan disusun, diberikan kepada ternak sapi, dan kotoran atau kompos dari sapi diberikan kepada tanaman palawija.
Artinya ada sharing antara pertanian dan peternakan, sehingga pertanian dan peternakan ke depannya dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Di tahun 2019, pengabdian masyarakat yang saya lakukan adalah di Kecamatan Atulintang, tepatnya di kelompok ternak kambing Kuta Barat, di mana selain masyarakat, saya melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, di mana antara masyarakat dan mahasiswa berinteraksi, berdiskusi, bertanya jawab dengan pimpinan dari kelompok ternak kambing Kuta Barat tersebut. Apa yang didapat di dalam pengabdian pada masyarakat yang saya jalankan? Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan bagaimana cara membakar tanduk pada ternak kambing. Dan kepada masyarakat mampu bagaimana cara mengolah pakan ternak yang secara sederhana yang diberikan kepada kambing perah. Nah, itulah merupakan kegiatan pengabdian masyarakat saya di tahun 2019 pada peternakan kambing Kuta Barat. Selanjutnya di tahun 2020, kebetulan pada saat itu pandemi COVID-19 sangat tinggi, sehingga bentuk atau cara saya mengabdi kepada masyarakat adalah dengan menerbitkan atau membuat brosur-brosur yang berkenaan dengan tata cara pengolahan kompos, di mana brosur tersebut saya bagikan ke 2 desa, di desa Atulintang, di Kecamatan Atulintang, khususnya desa Gegarang, dan Kecamatan Pegasing, desa Simpang Kelabing. Artinya saya tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, melainkan brosur-brosur tentang bagaimana cara pengolahan kompos, bagaimana cara memanfaatkan limbah pertanian yang bisa dijadikan dengan pakan dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk brosur. Selanjutnya di tahun 2021 saya akan melaksanakan pengabdian di bulan November, tepatnya di minggu ketiga. Sekarang prosedur yang sudah saya terapkan adalah, yang sudah saya lakukan, memberi atau menyampaikan informasi ke desa bahwasannya saya akan melakukan pengabdian kepada masyarakat di bulan November. Namun pada saat ini setelah surat saya layangkan, saya tinggal menunggu apakah dapat diberi izin atau tidak oleh masyarakat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan atas pengabdian saya kepada masyarakat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.